Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas khusus pergerakan indeks IHSG kita ke depannya seperti apa. Dan kita akan membahas juga keempat sektor perbankan kita, apakah masih ada probabilitas untuk kita entry dan bisa mendapatkan make money. Dan terkhusus juga kita akan membahas pergerakan saham GoTo seperti apa juga ke depannya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, yang ingin belajar bareng dan juga sharing bareng, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya, dan saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke? Nah, di sini seperti yang teman-teman perhatikan, indeks kita di awal bulan Desember bahkan sampai minggu kedua, terjadi sebuah tekanan atau distribusi dari foreign yang cukup besar, dan teman-teman perhatikan indeks kita mengalami sebuah penurunan yang sangat signifikan. Dan kita sebenarnya mempunyai forecasting yang positif di bulan Desember ini, seperti yang diketahui juga bahwasanya window dressing itu selalu hadir di bulan Desember, teman-teman. Nah, pertanyaannya, di bulan Desember ini seperti apa? Apakah masih ada kesempatan kita untuk menyaksikan sebuah window dressing di bursa kita? Karena kalau seandainya window dressing ingin terjadi, tentu dia harus mengalami kenaikan setidaknya lebih di atas 5%, teman-teman. Karena indeks kita selama 2 minggu ini juga mengalami tekanan sampai kurang lebih 5%. Dan otomatis ketika bursa kita ingin ditutup menghijau atau terjadinya sebuah window dressing, tentu bursa akan mengalami kenaikan di atas 5%. Dan kita akan lihat di mana sih titik poin penting, di mana sih tempat area yang bisa kita perhatikan ketika indeks kita masuk ke area tersebut. Teman-teman bisa perhatikan saham-saham apa aja yang berada di area base price-nya, ada di base entry-nya, dan ada di area demand level-nya. Ketika berada di area tersebut, ya saya sarankan kepada teman-teman, jangan sampai sia-siakan kesempatan tersebut. Mungkin dengan pergerakan yang sekarang, teman-teman terjadi sebuah kekhawatiran dan juga ketakutan. Tapi ya teman-teman ketahui juga di balik sebuah fenomena yang terjadi sebuah yang negatif, ya tentu ada sebuah probabilitas atau opportunity yang teman-teman manfaatkan gitu. Jadi saya juga melihat beberapa komentator saham ketika terjadi sebuah fenomena indeks kita mengalami penurunan yang sangat signifikan. Saya membaca ada sebuah komentator yang mengatakan bahwasanya window dressing tidak terjadi karena retail itu udah pada tahu semua. Saya rasa sih itu suatu pemahaman yang sangat keliru, dan juga teman-teman kalau seandainya memahami sebuah stigma yang seperti itu, saya beri masukan kepada teman-teman, jangan pandang seperti itu. Karena orang trader profesional akan melihatnya itu secara pengalaman dia. Tapi kalau secara baru berdiri, teman-teman langsung ingin menjadi sebuah mentoring, ya akan menjadi sebuah komentar yang seperti itu. Dikatakan bahwa saya retail sudah mulai tahu, bahwasanya di market hanya ada retail dan bandar. Ya, saya beri masukan kepada teman-teman, kalau seandainya teman-teman mempunyai pondasi pemikiran yang demikian, teman-teman tuh nggak akan survive di market gitu. Jadi teman-teman harus mengerti bahwasanya kalau teman-teman tuh belajar dengan metode yang benar, dengan orang yang benar, pasti teman-teman mengerti bagaimana cara mekanisme market atau behavior market itu seperti apa. Jadi yang paling penting adalah teman-teman mengenal behavior market seperti apa, teman-teman. Dan biasanya orang yang mempunyai pengalaman yang lebih panjang, pasti dia tahu langkah apa yang akan digunakan. Karena apa? Karena market ini bukan sekali dua kali baru terjadi hal-hal yang seperti ini, teman-teman. Ya, let's say kita katakan saya pernah alami terjadi di tahun 2018, saya pernah terjadi di tahun 2020, fenomena-fenomena yang dimana indeks bahkan dropnya itu cukup lumayan parah. Dan sekarang saya rasa sih ini bukan terlalu parah, tapi mungkin akan berakibat negatif bagi portofolio kita, teman-teman. Dan jujur aja di akun trading jangka pendek saya juga, portofolio saya ada beberapa yang merah, dan bahkan kalau saya lihat hanya satu yang hijau, teman-teman. Dan ya kita akan coba lihat apakah masih ada opportunity. Karena kalau seandainya teman-teman trader yang sudah mempunyai pengalaman, tentu teman-teman tuh akan menyikapi pergerakan harga sekarang itu dengan pengalaman juga. Bagaimana behavior market terbentuk sebelumnya, ya teman-teman pasti sudah terrecord ya, sudah terrecord market itu pergerakan history datanya itu seperti apa, backtestnya itu seperti apa gitu. Jadi ya saya sarankan kepada teman-teman tuh jangan sampai mempunyai stigma yang salah atau pondasi yang salah. Jangan dikatakan karena retail sudah tahu window dressing, jadi marketnya dibuang sama bandar, harganya dibuang sama bandar. Nggak seperti itu, teman-teman. Jadi dari tahun ke tahun, bahkan puluh tahunan yang lalu pun window dressing itu udah ada.
Apakah puluh tahun yang lalu para retail tuh nggak tahu? Dan baru sekarang baru tahunya. Itu suatu hal yang konyol saya rasa teman-teman. Jadi saya banyak menemukan suatu hal-hal yang seperti itu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan sampai mempunyai cara pandang yang salah di market. Apalagi dikatakan market itu hanya ada retail dan bandar. Nggak seperti itu. Oke, kita katakan kenapa dia dikatakan bandar? Dia dikatakan bandar karena dia mempunyai money yang lebih besar daripada kita atau flow yang lebih besar daripada kita. Tapi bukan berarti dia semena-mena ada di market, teman-teman. Nggak seperti itu. Jadi eh, foreign atau bisa kita katakan bandar lah. Kalau seandainya teman-teman mengerti stigma bandar, ya dia bagian dari antara supply and demand. Jadi di market itu pure hanya ada supply and demand. Jadi teman-teman harus mengerti tentang pola pandang yang benar dulu. Jadi di market tuh terkumpulnya antara pembeli dan penjual, bukan antara retail dan pembeli. Seakan-akan retail itu nggak pernah mendapatkan apa-apa dan yang selalu untung adalah bandar. Nggak seperti itu, teman-teman. Dan kalau teman-teman mempelajari tentang finansial, ya masih banyak kok hedge funds yang merugi dan teman-teman kalau seandainya sering melihat fund exit reksadana masih banyak kok kita lihat dari fund exit mereka mereka masih mengalami kerugian. Jadi bukan seakan-akan tentang bandar, teman-teman. Bukan seakan-akan kita retail dan bandar selalu mendapatkan uang di market, nggak seperti itu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman mengerti bagaimana behavior market selalu terbentuk dan paling penting adalah bagaimana mekanisme supply and demand berjalan di market. Dan teman-teman melihat di mana sih area supply, di mana sih area demand, dan teman-teman harus bisa menempatkan diri teman-teman itu ingin menjadi seorang supply atau ingin menjadi seorang demand. Itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman ingin belajar nanti kita bisa langsung masuk ke Mirai Aset Sekuritas dan teman-teman boleh mendapatkan materi-materi atau kalau seandainya teman-teman ingin mentoring saya langsung, kita bisa langsung berkomunikasi langsung secara pribadi. Bahkan kalau seandainya nanti ingin langsung kita mengadakan by Zoom untuk mengedukasi dengan lebih baik, saya bisa mengajarkan teman-teman dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kebetulan juga saya sudah mempunyai pengambilan profesi dari RTA dan bahkan sampai CTA, teman-teman. Jadi segala sesuatu yang akan saya sampaikan, sharingkan atau ajarkan kepada teman-teman adalah metode yang memang sudah bisa kita pertanggungjawabkan karena saya sudah mempunyai profesinya dan saya sampaikan kepada teman-teman semua, jangan sampai memilih suatu navigator atau metode yang salah. Bahkan teman-teman tahu di market itu terlalu banyak orang yang ingin menjadi seorang mentor dan bahkan mereka nggak peduli sama teman-teman. Yang mereka peduli hanya uang teman-teman. Masuk ke grup VIP dan mereka hanya peduli uang teman-teman. Mereka nggak peduli teman-teman seperti apa, nggak peduli bagaimana membentuk suatu cara yang benar untuk bisa survive di market. Oke, di dalam jangka pendek teman-teman masih profit, ya kan? Pernah profit. Dan saya katakan yang penting cuan. Mungkin teman-teman sering dengar kata-kata yang penting cuan, tapi saya yakini sesuatu yang singkat atau jalan pintas tentu menghasilkan sesuatu yang singkat juga. Jadi pastikan teman-teman mendapatkan metode yang benar sehingga teman-teman bisa konsisten di market. Itu yang paling penting. Oke? Nah, di sini teman-teman perhatikan memang indeks kita ya. Indeks kita sebenarnya dalam secara keseluruhan benar-benar berada dalam fase yang selalu uptrend. Jadi teman-teman juga harus mengerti suatu stigma ekonomi bahwasanya ketika negara kita terus berkembang, otomatis indeksnya akan terus mengalami higher high baru atau membuat all-time high baru. Jadi teman-teman lihat aja yang dimana kalau seandainya ekonomi kita mengalami sebuah penurunan, bahkan juga fundamental negara kita terus mengalami penurunan, itu akan terprice in dengan market kita. Tapi teman-teman boleh lihat juga secara ekonomi negara kita bahkan masih bagus, fundamental kita masih bagus, cadangan devisa kita terus meningkat, dan saya yakin dan percaya cepat atau lambat market kita akan membawa all-time high baru. Yang paling penting adalah coba lihat di portofolio teman-teman. Di portofolio teman-teman tuh mengoleksi saham yang seperti apa? Apakah teman-teman bisa menyimpan portofolio yang memanuver indeks kita ke depan atau bagaimana? Tidak salah teman-teman boleh menyimpan saham-saham yang berada di lapis 3 atau mempunyai volatilitas yang lebih tinggi, tapi teman-teman harus bisa memanage uang teman-teman. Bagaimana caranya? Misalnya kita katakan let's say teman-teman punya dana 100 juta. Teman-teman harus bisa memanage-nya. Misalnya kita katakan 70% teman-teman masukkan saham ke yang fundamental bagus dan 30% teman-teman bisa kelola di dalam trading jangka pendek seperti saham-saham volatilitasnya yang lebih tinggi. Jadi teman-teman harus juga pandai bagaimana mengukur history reward ratio, teman-teman pandai membuat planning trade plan teman-teman, dan juga yang paling penting adalah pandai bagaimana cara memanage keuangan teman-teman. Seperti saya juga sharingkan selalu bahwasanya saya memisahkan akun portofolio saya yang dimana ada
satu akun saya memang khusus untuk jangka medium bahkan juga panjang, saya simpan sampai 1 tahun ada, 3 bulan saya akan rebalancing seperti MSCI, dan juga ada satu akun yang memang untuk jangka pendek teman-teman, dan kita lihat dan saya lihat sendiri untuk akun jangka panjang saya jauh lebih bertumbuh dengan dibandingkan dengan akun saya yang jangka pendek, dan memang benar aja karena kalau kita perhatikan indeks kita tuh sudah 1 tahun nggak kemana-mana, teman-teman. Indeks kita itu 1 tahun udah nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya kalau seandainya kalau seandainya pun portofolio teman-teman nggak bertumbuh, ya sebenarnya sih itu bukan menjadi suatu kesalahan juga karena portofolio kita kita lihat indeks kita pun nggak kemana-mana, teman-teman. Tapi yang jadi problem adalah ketika teman-teman terus mengalami floating loss, tapi teman-teman tuh nggak belajar bahwasanya eh, metode teman-teman udah benar belum, disiplin dan konsisten teman-teman tuh udah benar belum, itu yang paling penting. Karena ya ketika teman-teman sudah masuk market, ya teman-teman tuh harus punya stigma itu bahwasanya industri ini adalah bisnis teman-teman. Yang dimana ketika teman-teman sudah jadikan industri ini sebagai tempat untuk mencari uang, berarti teman-teman adalah seorang pengusaha di bisnis ini gitu. Dan yang paling penting adalah seorang pembisnis mempunyai SOP yang harus dia punya. Ketika pergerakan harga, misalnya barang yang mau teman-teman beli nggak masuk dalam SOP bisnis teman-teman, ya jangan beli teman-teman. Jadi yang paling penting seorang trader adalah dia mempunyai plan, dia mempunyai SOP, dan yang paling penting adalah dia mengerti bagaimana melihat behavior market. Jadi ada yang nggak bisa teman-teman beli di market adalah experience teman-teman. Itu yang paling penting. Dan ingat, experience terbentuk apabila teman-teman mempunyai metode yang positif. Tentu teman-teman mempunyai experience yang terus berkembang. Tapi kalau seandainya teman-teman terus trading di market dengan asal-asalan dan bahkan market ini teman-teman jadikan meja kasino seperti Las Vegas, ya teman-teman tuh experience-nya nggak akan berkembang. Jadi pastikan ketika berjalannya waktu, teman-teman tuh mempunyai experience yang cukup supaya apa? Supaya teman-teman tuh bisa survive di market, teman-teman. Itu yang paling penting. Nah, di sini kita perhatikan pergerakan indeks kita mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Oke. Nah, namun di mulai tahun 2021 kita katakan masuk di akhir minggu keempat Oktober, teman-teman, sampai sekarang indeks kita masih berada area sideways. Kita lihat perhatikan di sini, dan kalau kita mempelajari sebuah metode dari Dow teori ketika pergerakan sudah di atas 9 bulan, itu sudah bisa kita katakan sebenarnya dalam pergerakan majority, teman-teman. Nah, di sini kalau seandainya teman-teman mempunyai kacamata view-nya dari sini, ya teman-teman bisa katakan juga ini merupakan area majority karena pergerakannya sudah 1 tahun nggak kemana-mana. Tapi kalau kita ambil dari sini, ya termasuk bagian majority juga, teman-teman. Jadi kita harus mengerti bahwasanya pergerakan yang sudah di atas 9 bulan melalui literasi Dow teori itu merupakan sudah pergerakan secara major trend, teman-teman. Dan benar aja dalam 1 tahun, indeks kita benar-benar berada dalam fase yang sideways dan itu berada dalam fase yang majority. Nah, sekarang kita akan lihat 2023 seperti apa. 2023 seperti apa. Yang paling penting adalah kita melihat di mana key level penting, teman-teman. Di mana key level penting, di mana area tersebut merupakan area yang benar-benar menjadi suatu eh, hal yang terpenting, yang dimana kalau seandainya area tersebut di break oleh indeks kita, berarti itu merupakan suatu signal besar potensi sesuatu yang buruk akan terjadi di 2023. Kenapa? Karena teman-teman harus ketahui bahwasanya informasi atau berita yang paling cepat sampai ke kita adalah pergerakan harga, teman-teman, atau price action itu sendiri. Baru muncul sebuah news. Teman-teman boleh perhatikan tuh, sering terjadi adalah pergerakan harga dulu duluan terbentuk baru berita keluar. Jadi teman-teman harus perhatikan di situnya. Lihat di mana key level penting, ketika dia break berarti besar potensi terjadi mungkin di semester 1 2023 ada sesuatu yang cukup kita perhatikan. Ya bisa jadi resesi global atau bagaimana kita belum tahu, tapi yang paling penting adalah kita melihat price action-nya seperti apa, teman-teman. Kita lihat dari daily. Kita lihat dari daily, kita sudah temukan bahwasanya dari weekly secara majority dari sini sudah 1 tahun dia masih membentuk suatu konsolidasi. Memang dari keseluruhan pergerakan dia selalu membuat higher high, bahkan juga membuat all time high. Ya, itu merupakan suatu hal yang wajar. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan, ketika negara kita terus bertumbuh, tentu indeks kita akan membawa all time high baru. Nah, pertanyaannya dengan posisi pergerakan yang selama 1 tahun ini, seperti apa probabilitas yang bisa teman-teman manfaatkan? Itu yang paling penting, teman-teman. Nah, di sini kita lihat, teman-teman. Di sini kita lihat secara minor trend. Kita lihat minor trend, dia membentuk sebuah konsolidasi di sini.
Nah, yang dimana kita sebenarnya mempunyai forecasting yang positif di bulan Desember, dia akan break ke atas. Tapi di luar forecasting kita bahwa justru dia break ke bawah, teman-teman. Justru dia break ke bawah. Nah, pertanyaannya, apakah itu menjadi sebuah kesalahan? Saya katakan tidak. Ketika teman-teman sudah menjalankan metodenya dengan benar, ketika pergerakan harga tidak sesuai dengan metode teman-teman, itu bukan menjadi suatu kesalahan. Karena apa? Market itu tidak bisa sejalan dengan apa yang kita analisa, teman-teman. Kita hanya bisa memforecasting yang dimana kita memperkirakan berdasarkan probabilitas. Yang dimana probabilitas teman-teman harus mengerti bagaimana mengukur risk to reward ratio-nya. Jadi teman-teman kembali ke situnya. Kalau seandainya metode teman-teman sudah benar, forecasting teman-teman sudah benar, tetapi pergerakan harga tidak sesuai dengan metode dan forecasting teman-teman, itu bukan menjadi suatu kesalahan. Yang paling penting adalah bagaimana penyesuaiannya, teman-teman. Adjustment-nya bagaimana, gitu. Oke, mungkin forecasting kita salah, tapi adjustment-nya bagaimana? Kita forecasting ulang, gitu. Jadi trader tuh tidak lepas dari penyesuaian, teman-teman. Kita harus selalu mengalami namanya penyesuaian, karena market itu selalu bergerak dan selalu tidak bisa kita tebak. Yang paling penting adalah kita tahu forecasting-nya bagaimana dan penyesuaiannya seperti apa gitu. Nah, di sini kita mempunyai forecasting bahwasanya indeks itu masih ada potensi mengalami penurunan, teman-teman. Masih ada potensi untuk mengalami penurunan. Sampai mana? Kemungkinan besar bisa sampai sini. Kalau teman-teman perhatikan, kemungkinan besar indeks kita bisa sampai setidaknya 6.600. Kita lihat dulu, kita tandem seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang punya Instagram, boleh follow kita di Instagram karena saya juga sudah sering sharing, akan mulai sering sharing di situ. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang up to date, boleh follow Instagram kita. Karena untuk forecasting index juga kita ada update di situ. Nah, kita perhatikan di sini adalah key level penting. Kalau seandainya teman-teman mengerti, ini adalah key level penting yang dimana kalau seandainya indeks kita break ke bawah, ini bisa menjadi suatu hal yang cukup kita khawatirkan. Kenapa? Ini merupakan area naikland dia atau area terpenting dia. Kalau seandainya dia break ke bawah, teman-teman, berarti area ini bisa menjadi suatu area distribusi yang sangat besar gitu. Jadi kita nggak harapkan dia break ke bawah, tapi kita harapkan ketika dia masuk area ini, itu bisa menjadi area bottoming yang dimana itu bisa menjadi suatu area titik entry yang baik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya indeks kita memasuki level 6.500 sampai 6.600, teman-teman. Teman-teman boleh lihat saham-saham apa aja yang berada di area bottoming, di area base price-nya. Teman-teman boleh pertimbangkan tambah average down, entah itu average up atau yang belum punya barang boleh beli. Kenapa? Karena ini area penting yang dimana kalau seandainya dia masuk, dia tidak break malah dipantulkan ke atas. Kalau seandainya dia dipantulkan ke atas, justru ini merupakan area base entry kita, teman-teman. Ini merupakan area base entry. Tapi ya, teman-teman harus tahu juga, kalau seandainya ini area base entry, berarti itu area terpenting. Kalau seandainya dia break, ya kita wajib cuci portofolio kita terlebih dahulu. Segala sesuatu yang kita ambil, segala sesuatu yang kita putuskan, tentu ada resikonya. Yang paling penting adalah bagaimana caranya teman-teman mengukur resiko teman-teman. Bagaimana caranya teman-teman memanage resiko teman-teman. Itu yang paling penting gitu. Jadi perhatikan aja, saya lihat sih masih ada kesempatan indeks kita mengalami penurunan sampai 6.600 sampai 6.500. Yang dimana kita tahu juga Goto masih mengalami penekanan jual yang begitu kuat dan itu akan berpengaruh untuk pergerakan indeks IHSG kita, teman-teman. Dan saya yakin dan percayai kemungkinan besar bukan menjadi suatu hal yang pasti, tapi kemungkinan besar dia akan memasuki area yang telah kita tandakan. Kalau tidak memasuki area yang kita tandakan, teman-teman, kita akan forecasting ulang, kita akan adjustment ulang, seperti apa dan langkah apa yang akan kita ambil gitu. Nah, di sini kita perhatikan juga memang dalam 1 bulan foreign itu sangat aktif keluarnya teman-teman. Dia bahkan hampir 10 triliun dan kita bulatkan bahkan sampai 10 triliun. Nah, 1 minggu ini kita lihat, sebentar kita lihat dulu. Bahkan 1 minggu ini teman-teman perhatikan indeks itu foreign keluar itu sampai hampir 8 triliun, 7,3 triliun teman-teman. Kalau kita perhatikan memang juga foreign itu paling banyak keluar. Kita tarik dari tanggal 1 ada BCA, Telkom, Mandiri, Astra, BNI, UNTR, BBRI. Jadi saham perbankan memang paling banyak di outflow bahkan juga BBCA, tapi teman-teman harus ketahui juga seperti yang saya sampaikan, market itu bukan hanya milik foreign. Market itu pure
terjadi karena adanya supply and demand. Oke, sekarang foreign itu menjadi partisipan supply. Nah, kita juga harus lihat juga, kita harus bijak juga teman-teman. Lihat di mana area positioning yang penting, yang di mana kalau seandainya dia benar-benar masuk ke area beli, ya kenapa kita nggak beli? Itu yang paling penting. Saya yakin dan percayai kemungkinan besar sih indeks kita masih akan nge-fill orderan ke area 6.600. Tapi kalau seandainya besok atau 1 minggu ke depan dia nggak sampai, kita akan melakukan adjustment ulang dan saya akan share nanti di Telegram juga. Jadi saya mohon maaf juga bagi teman-teman yang ada di grup Telegram, saya kurang aktif, tapi kemungkinan besar sih ke depannya saya akan sedikit lebih aktif lagi di Telegram. Saya nggak ingin um, melantarkan Telegram saya, jadi saya kemungkinan besar sih akan lebih aktif lagi. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, boleh bergabung di channel Telegram kita. Oke, nah jadi mungkin itu untuk forecasting indeks IHSG kita. Kita akan langsung membahas saham perbankan. Kita langsung akan membahas saham perbankan. Pertama itu ada BBCA. Jadi kalau seandainya teman-teman melihat video saya yang sebelumnya, saya sudah katakan ada 2 area untuk membeli saham BBCA ini. Area pertama dia telah di breakdown ke bawah dan saya katakan ketika dia masuk area kedua, jangan sia-siakan momentumnya, teman-teman. Jangan sia-siakan momentumnya dan benar aja dia ordernya terfill di level harga 8375 dan itu cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Kita perhatikan ketika dia masuk, harga terfill di area yang telah kita tandakan, dia mulai trending lagi. Nah, di sini teman-teman bisa tandakan kenapa? Karena harga ketika harga masuk area ini terjadi sebuah reaksi, teman-teman. Terjadi sebuah reaksi. Jadi pastikan aja kalau seandainya saya hapus dulu gambarnya karena harganya sudah terfill. Saya hapus gambarnya, jadi harganya karena sudah terfill kita tandakan seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagi teman-teman yang ingin entry BBCA, saya sih melihat masih ada kesempatan untuk teman-teman perhatikan. Jadi kenapa? Karena di sini dia sudah ada demand mulai masuk, teman-teman. Demand sudah mulai masuk dan harga sudah mulai agak landing ke atas. Jadi perhatikan aja kalau seandainya terjadi sebuah koreksi lagi, teman-teman bisa manfaatkan kesempatannya untuk entry di saham BBCA ini. Memang kalau untuk stop loss agak gede, kita ada di bawah 8125, tapi kita lihat secara minor trendnya aja. Jadi teman-teman perhatikan kita lakukan seperti ini. Seandainya teman-teman ingin trading, perhatikan stop loss-nya di level harga 8325 dan TP-nya teman-teman setidaknya bisa letak di high-nya dulu di 9.300 untuk diswingkan. Kenapa? Kalau seandainya dia break, teman-teman, kalau seandainya dia break seperti ini, berarti dia membuat new low baru dan lebih baik kita wait and see lagi gitu. Nah, di sini seperti ini. Kalau seandainya dia break, ya kemungkinan besar dia akan seperti ini. Tapi kita mempunyai forecasting yang lebih positif. Memang secara majority trend, ini menjadi sebuah key level penting. Teman-teman perhatikan 8125 ini merupakan area key level penting. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di perdagangan besok juga bisa. Kalau seandainya nggak ingin cut loss, saya lihat masih bisa. Yang paling penting adalah di mana sih untuk bisa buyback lagi saham BBCA itu. Nah, kita buat seperti ini. Nah, teman-teman bisa entry misalnya di harga 8575, kalau seandainya dikasih penetrate lagi ke bawah, itu justru lebih baik dan teman-teman bisa perhatikan area TP1-nya di 8300, teman-teman. Di area ini terlihat jelas area supply kita. Nah, kita lihat dulu kemungkinan besar untuk jangka pendeknya di mana. Nah, setidaknya 9000 teman-teman bisa letak dulu atau langsung ke 9300 sampai 9400 gitu. Dan perhatikan aja kalau seandainya teman-teman entry dan dia break di bawah 8350, teman-teman nggak ingin cut loss, masih bisa teman-teman toleransi dan saya sarankan buyback lagi di level harga 8200 sampai 8125. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih diajarkan nggak melakukan cut loss, diajarkan beli lagi di bawah? Ya, selagi saham itu saham yang bagus dan teman-teman tahu saham yang seperti apa fundamentalnya, teman-teman nggak ingin cut loss, teman-teman bisa lakukan. Yang penting adalah jangan nanti metode ini teman-teman lakukan di saham lapis 3 seperti Nano, Pico, Sico, dan lain-lain. Itu sangat berbahaya. Tapi kalau seandainya saham-saham yang memanuver indeks kita, teman-teman nggak ingin cut loss, teman-teman buyback, 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 dan terus melakukan buyback, saya berani katakan teman-teman tidak salah melakukannya. Yang paling penting adalah lakukan sesuai trading plan teman-teman. Misalnya begini, teman-teman ingin pegang saham ini dalam evaluasi 3 bulan karena laporan keuangan akan keluar setiap 3 bulan. Oke. Nah, di dalam 3 bulan, oke kita katakan harganya terus mengalami penurunan. Nah, teman-teman harus fokus di saham teman-teman itu. Misalnya dia masuk area demand level, teman-teman beli. Masuk area demand level, teman-teman beli. Dan perhatikan setiap evaluasi 3 bulan. Tentu saya berani katakan segala sesuatu
segala sesuatu metode pasti ada resiko. Yang namanya investasi nggak lepas dari resiko dan teman-teman nggak menerima yang namanya resiko. Yang paling penting adalah teman-teman tahu metode apa yang digunakan. Misalnya begini, teman-teman beli saham BBCA, oke? Nah, rupanya harga terus mengalami penurunan. Tapi teman-teman melakukan DCA. DCA-nya di area yang benar-benar demand level. Ya, itu nggak salah. Yang penting lakukan evaluasi. Misalnya kita lihat dalam 3 bulan, justru laporan keuangan performance kinerja perusahaan bagus. Ya, teman-teman jadikan kesempatan itu untuk terus melakukan buyback. Tapi kalau seandainya harga terus turun dan kita lihat performance perusahaan terus turun, ya mau nggak mau teman-teman wajib kelola portofolio, lakukan pembatasan risiko, teman-teman. Jadi segala sesuatu metode, saya nggak katakan tidak ada risiko, tapi segala sesuatu teman-teman bisa lakukan dengan lebih bijak dan perhatikan risiko. Itu yang paling penting, teman-teman. Dan DCA, teman-teman nggak bisa lakukan di semua saham. Tentu saham-saham yang bisa teman-teman lakukan dengan metode seperti itu adalah saham-saham yang selalu mempunyai probabilitas memanuver indeks kita. Itu yang paling penting, gitu. Jadi untuk BBCA sendiri, kalau seandainya teman-teman mau entry, masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Kalau seandainya dia penetrate lagi ke bawah, mau masuk ke 8450, masuk lagi 8500, ya itu merupakan area yang baik untuk teman-teman perhatikan. Karena apa? Karena harga sudah ada mulai demand masuk ke market. Jadi kalaupun seandainya dia turun lagi ke bawah, kita mempunyai asumsi demand akan masuk lagi dan harga akan kembali direjekkan ke atas. Kita mempunyai asumsi seperti itu. Tapi kalau seandainya ada break di 8350, teman-teman jangan melakukan pembelian, lihat area entry yang kita tandakan yaitu di 8200 sampai 8125. Oke, itu untuk BBCA. Jadi teman-teman lihat secara overall saham ini masih berada dalam tren yang positif. Yang paling penting adalah belinya di mana. Jadi teman-teman sudah tahu trennya kemana. Sekarang yang paling penting adalah belinya di mana. Itu yang paling penting. Oke, itu untuk BBCA. Kita lihat BBRI supaya tidak terlalu lama. Karena sudah berapa menit ya? Sudah 27 menit. Jadi kita percepat aja teman-teman. Untuk BBRI kita lihat secara secondary trend aja, secara majority trend kita nggak perlu ragukan lagi saham ini memang berada dalam fase yang uptrend, tapi kita lihat dari sini dia malah tidak membuat high baru. Jadi kita perhatikan dari Januari 2021 dia masih berada tren yang sideways teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah berada dalam pergerakan di atas 1 tahun nih. Jadi kalau di Dow teori katakan kalau seandainya pergerakan di atas 9 bulan justru kita sudah katakan itu tren yang major. Nah, di sini kita lihat secara major dari Januari sampai sekarang dia masih tektok-tektok di area ini. Tapi kalau kita perhatikan secara secondary di sini ada pergerakan harga sudah mulai landing ke atas, teman-teman. Jadi kita akan analisa secara secondary dan kita temukan sebenarnya pergerakan BBRI ini masih berada dalam pergerakan yang positif secara secondary trend. Jadi di sini sebenarnya ada demand level dan kita sudah katakan bahwasanya di area 4.800 teman-teman sudah bisa lakukan juga pembelian sebenarnya teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lakukan pembelian. Saya katakan toleransi kita di 4.800. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, ada 2 area yang bisa teman-teman perhatikan setidaknya di 4570 sampai 4500, 48 sampai 47. Itu adalah 2 area yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi kalau seandainya dia break di bawah 4.500 dan itu juga tercluster dengan channel trend lainnya, kita akan coba evaluasi nanti pergerakannya seperti apa. Tapi kalau seandainya teman-teman ingin entry dan manfaatkan tren secara sekunderinya, teman-teman boleh perhatikan area yang telah kita tandakan ada di 45 sampai 46 dan area 47 sampai 48. Oke. Jadi tren BBRI dari sekunderinya masih menarik untuk teman-teman perhatikan. Selanjutnya Mandiri. Untuk Mandiri kita kemarin udah kena cut loss juga dan kita lihat saham ini di distribusi cukup gede sama seperti BBCA. Teman-teman perhatikan nih, Mandiri juga distribusinya dalam 2 bahkan 3 hari ini sudah 1 triliun. Nah, ini sebenarnya dia berada di area key level penting dia, teman-teman. Kalau tidak salah, hal seperti ini pernah terjadi di BBRI sebelumnya. Saya lihat dulu historinya. Hal seperti ini pernah terjadi, teman-teman. Di mana ya kalau tidak salah? Saya lupa, kemarin saya pernah juga mengalami seperti itu di di Mandiri. Jadi kalau teman-teman perhatikan ingin entry bisa spekulasi, perhatikan area stop loss di 9850. Jadi pergerakan harga kalau seandainya dia turun lagi di bawah 9850, teman-teman wajib cut loss dulu sahamnya. Jadi stop loss-nya juga rendah hanya 2%. Ya menarik untuk teman-teman cermati. Yang paling penting adalah lihat aja di Senin nanti.
kalau seandainya Mandiri ini ada sebuah pergerakan demand terus masuk di saham ini, teman-teman bisa manfaatkan dan perhatikan stop loss-nya di bawah 9850. Kenapa? Kalau seandainya dia break, ya kalau kita perhatikan di sini ada sebuah demand level yang telah saya tandakan yang di mana dia tercluster juga, teman-teman, dengan Fibonacci-nya nih. Nah, jadi area selanjutnya ada kurang lebih di area 8.600 kalau seandainya dia break 9850 gitu. Jadi perhatikan aja besok kalau seandainya saham Mandiri ini ada pergerakan demand yang terus masuk di Mandiri, ya teman-teman boleh manfaatkan, bisa entry. Perhatikan yang paling penting adalah stop loss-nya di bawah 980 9850. Mungkin teman-teman katakan itu kan spekulasi. Ya benar, itu adalah sebuah spekulasi yang dimana resikonya teman-teman bisa ukur gitu. Itu adalah merupakan spekulasi yang dimana resikonya teman-teman bisa ukur. Nah, kita lihat di sini, ini ada kalau kita ubah dari time frame H4 ya. Kita ubah dari H4 ada di 9775. Jadi teman-teman perhatikan aja stop loss itu di bawah 9775. Oke? Nah, itu untuk Mandiri, nanti gambarnya akan saya sharekan. Selanjutnya ada BNI, kita lihat BBNI. Sorry, BBNI. Untuk BBNI kita lihat saya sudah forecasting gambarnya dan saya sudah rekomendasikan juga di grup WhatsApp, dan bagi teman-teman yang mau entry kita lihat secara secondary trendnya juga menarik. Jadi teman-teman bisa lakukan entry di BBNI dan stop loss sendiri cukup di bawah demand level kita di 9050. Stop loss sendiri memang ada sekitar 5%-an dan TP-nya teman-teman bisa letak di 10.675. Jadi risk to reward ratio-nya juga 1:2,5. Jadi secara secondary trend BBNI masih menarik. Kalau seandainya dia mengalami sebuah penetrasi ke bawah, ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya, berarti risknya akan semakin kecil. Itu yang paling penting, teman-teman. Nah, stop loss sendiri cukup di level harga 9.050. Oke, nah, saham terakhir ada Goto. Ini adalah saham yang paling fenomenal yang teman-teman perhatikan, dia terus mengalami sebuah distribusi yang begitu berat. Di sini teman-teman perhatikan dia terus mengalami ARB. Nah, di sini kita sudah lihat tidak ada informasi jauh hari. Kita perhatikan di sini tidak ada sebuah area support yang kita dapatkan informasi. Tentu kita hanya bisa manfaatkan menggunakan harmonic support, yaitu melalui alat bantu, teman-teman. Kita hanya bisa menggunakan alat bantu, yaitu Fibonacci. Kita lihat dulu untuk Fibonacci-nya ada di mana. Nah, kita lihat secara klasteran. Kita lihat untuk sebenarnya Goto ini sih kita terlalu spekulasi bagi teman-teman yang mau entry ya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa menjalankan trade plan teman-teman nih. Kita lihat untuk Goto sendiri memang secara area menariknya itu ada di 90, teman-teman. Jujur, area paling menarik ada di 90, bahkan area 70 sampai 60. Sorry, 60 sampai 70. Tapi kita lihat aja nanti ada sebuah area cluster secara harmonic support setidaknya di 89 sampai 84. Jadi kita perhatikan aja kalau seandainya dia masuk ke area ini ada nggak yang mulai masuk ke saham Goto ini. Kalau seandainya ada, teman-teman bisa lakukan spekulasi gitu. Kita nggak bisa lihat secara teknikal di mana dia akan berhenti, kita hanya bisa memanfaatkan menggunakan harmonic support melalui Fibonacci dan kita temukan memang clusteran ada di level 84 sampai 89. Kita tunggu aja di mana sih dia ada di mana demand mulai masuk. Teman-teman boleh tandakan areanya. Sebenarnya sih base price-nya bisa di 60, kurang lebih di area ini. Ini merupakan area base price yang bisa kita manfaatkan, tapi masih terlalu jauh memasuki area ini. Jadi kita perhatikan aja dulu setidaknya area pertama itu di area terdekat di 89 sampai 84. Kalau seandainya offernya sudah mulai tipis dan mulai dimakan, ya teman-teman sudah mulai bisa lakukan cicil di area-area ini, teman-teman. Jadi perhatikan aja 89 sampai 84, 76, 70 dan 60. Saya lihat sih base price-nya ada di area 60-an gitu. Oke, jadi itu aja untuk Goto dan saham-saham yang kita forecasting di video kali ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirae Asset Sekuritas. Teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.